Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan gitu ya, kelanjutan terkait dengan tema optimasi gitu. Jadi, beberapa minggu yang lalu kita sudah membuat problem formulation, kemudian kita juga sudah, mencoba melakukan penyelesaian dengan menggunakan 2 jenis, pendekatan gitu ya. Ada dengan grafis, graphical solution, dan dengan simplex method, gitu. Nah, eee hari ini gitu kita akan, membahas gitu ya mengenai, topik yang masih berkaitan gitu ya, dengan hubungannya, akan, eee, optimasi ini sendiri gitu ya di dalam linear programming. Bahasan hari ini yaitu terkait dengan, analisis sensitivitas atau sensitivity analysis gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan terjadi misalnya kalau, apa namanya, ada koefisien dari objective function yang berubah gitu ya, apakah nanti hasilnya akan berubah gitu kan objective function-nya, apakah nanti, value atau nilai dari decision variable yang sudah kita dapatkan sebelumnya akan berubah gitu. Dan kalau misalnya terjadi perubahan ataupun tidak terjadi perubahan, seberapa banyak, apa namanya, perubahan itu, bisa dilakukan, gitu ya. Nah, kita bisa dapatkan melalui sensitivity analysis atau analisis sensitivitas. Basic idea-nya sebenarnya, apa namanya, eee, kebutuhan akan sensitivity analysis ini, untuk mencari tahu sebenarnya efek kepada solusi yang paling optimal kalau misalnya ada perubahan, value gitu ya atau parameter, baik itu koefisien di objective function maupun, apa namanya, nilai dari right hand side gitu ya atau kapasitas, atau, constraint equation-nya gitu. Nah, kenapa kita, perlu membahas gitu ya tentang kalau ada perubahan adalah karena di dunia industri sendiri sebenarnya perubahan-perubahan itu adalah hal yang biasa gitu ya. Jadi, nilai, katakanlah ada nilai terhadap uang atau profit atau harga, itu biasanya memang, dilakukan gitu ya, perubahan-perubahan itu dilakukan, sebagai antisipasi kalau terjadi, uncertainty atau ketidakpastian di dalam, dunia industri atau adanya, perubahan informasi, tuh. Nah, hari ini kita akan membahas terkait dengan 2 macam perubahan. Yang perubahan pertama yaitu perubahan pada koefisien di objective function-nya, gitu ya, atau fungsi tujuannya. Nanti yang kedua kita juga akan membahas terkait kalau misalnya perubahannya terjadi, pada capacity-nya gitu ya, atau pada right hand side-nya. Nah, kita sudah membahas, sudah belajar terkait dengan objective function koefisien atau koefisien objective function, yang mana sebenarnya kita bisa notasikan sebagai C gitu ya, C. C misalnya katakanlah kita punya decision variable 2 macam, X1 dan X2 gitu ya. Kemudian kita akan punya 2 macam koefisien associated atau berhubungan dengan, kedua decision variable tersebut. Katakanlah misalnya di sini contohnya kita punya 2 decision variable, maka koefisien pada objective function-nya juga ada 2 yaitu C1 dan C2. Nah, perubahan koefisien ini basically, nanti hubungannya akan berpengaruh secara langsung gitu ya terhadap objective value yang didapatkan. Nah, hanya nanti pertanyaannya apakah gitu ya, perubahan koefisien ini, meskipun mengganti objective value-nya, akankah basis optimal solution-nya X1, X2-nya akan berubah atau tidak? Misalnya pun berubah, seberapa banyak sebenarnya perubahannya itu akan kita bahas. Nah, kita kembali lagi ya di, contoh di Beaver Creek Pottery gitu ya, terkait dengan pottery. Waktu itu saya menjelaskan berapa banyak mug sama mangkok gitu ya, mangkok dan mug atau cangkir yang harus dibuat kalau misalnya, ada, keterbatasan waktu, labor, dan keterbatasan clay atau, bahan baku gitu dengan profit yaitu 40x1 yaitu untuk mangkok dan 50x2 untuk mugnya. Nah, di case yang pertama ini seperti yang dijelaskan, telah saya jelaskan sebelumnya, kita ternyata dapat 3 corner point A, B, dan C, di mana setelah kita cari berdasarkan slope, dari objective function-nya atau beberapa menyatakan sebagai isoprofit,
line, saya kemarin menjelaskan dengan objective line, maka titik B dianggap sebagai titik yang optimal dengan objective value sebesar $1.360. Ya. Nah, kalau nih misalnya ada perubahan terhadap X1, artinya ada C1 atau koefisien X1 ini berubah menjadi 100 X1, apa yang terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya terjadi perubahan objektif function koefisien, maka kita sebenarnya bisa mencoba melihat apakah titiknya gitu objektif fungsinya akan berubah serta titik basis optimalnya akan berubah atau tidak, bisa dilihat dari objektif lainnya atau isoprofit lainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dengan perubahan koefisien X1 atau nilai C1-nya sendiri, maka dibandingkan dengan gambar pertama, isoprofit lainnya atau objektif lainnya menjadi lebih steep atau lebih terjal gitu ya, sehingga pada saat kita arahkan dari dalam menuju ke titik paling luar sebelum melewati visible area, itu area yang layak, maka ternyata ada perubahan juga terhadap Z, nilai Z, serta perubahan terhadap objektif decision variabelnya gitu, di mana ternyata kalau ada perubahan change X1 gitu ya, koefisien X1, maka sekarang bukan titik B lagi yang optimal, melainkan titik C dengan profit sebesar 3.000. Nah, hal yang sama akan terjadi gitu ya, tinggal seberapa banyak perubahannya serta seberapa steep isoprofit lainnya. Misalnya kalau di case yang pertama tadi yang berganti adalah jumlah profitnya X1 atau mangkok. Nah, kalau di case yang kedua kita bisa lihat bahwa profitnya X2 nih yang berubah atau marknya yang berubah dari 50 menjadi $100. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa membuat isoprofit line atau objektif line yang baru, di mana ternyata sekarang lebih mendatar, gitu ya. Nah, dengan perubahan ini ternyata terjadi perubahan lagi, baik di objective value maupun decision variabelnya, dari yang tadinya optimalnya B menjadi di titik A, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan by logic saja, secara logika saja, gitu, misalnya nih, kalau profit dari mangkok jauh lebih besar daripada profit dari cangkir, secara otomatis X1 profitnya X1 lebih besar dari X2, secara otomatis kita pasti akan pengennya kalau punya resource, punya sumber daya, kita fokuskan dulu untuk membuat X1. Begitu juga kalau terjadi perubahan objective function coefficients di X2, decision variable X2, maka kita inginnya sumber daya yang kita miliki justru difokuskan untuk pembuatan X2 gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya nih sudah tahu, oh oke, perubahan koefisien obviously pasti akan mempengaruhi objective function gitu ya. Nah, di dua case yang saya jelaskan di atas, secara otomatis selain objective function-nya berubah, ternyata optimal solution-nya juga berubah gitu ya, bukan lagi di titik B, tapi either di titik C gitu ya, atau di titik A. Nah, itu sebenarnya kita bisa cari tahu seberapa banyak sih gitu ya perubahan koefisien yang bisa kita hitung dengan harapan bahwa optimal solusinya akan tetap sama gitu, X1 X2-nya akan sama. Nah, kita menyebutnya sebagai sensitivity range gitu. Basic idea-nya adalah kita pengen tahu tadi ya range-nya atau dari poin mana ke poin mana gitu, decision variable yang acceptable sehingga perubahan koefisien yang diizinkan sehingga current optimal solution point-nya akan tetap optimal gitu. Jadi nggak ada perubahan X1 dan X2 meskipun terjadi perubahan koefisien. Itu. Nah, untuk penjelasan itu kita akan menggunakan contoh yang berbeda, yaitu Giapeto. Jadi di Giapeto kita bikin dua macam toys gitu ya. Yang satu adalah shoulders,
yang satu adalah train gitu. Shouldersnya kita anggap sebagai X1 dan trainnya kita anggap sebagai X2. Kemudian ada 3 macam constraint selain non negativity constraint. Ada finishing constraint, ada carbon constraint, ada demand constraint. Gitu ya. Nah, kalau yang kita pelajari tadi, kalau ada perubahan gitu ya, profit yaitu ke salah satu, misalnya ke shoulders dan cukup besar, basic idenya adalah it's reasonable gitu ya kalau company ingin fokus membuat hanya shoulder saja gitu ya untuk dihabiskan dulu gitu, baru setelah itu sisanya digunakan untuk membuat train. Jadi misalnya kalau kita lihat di sini, oke maksimal shouldersnya 40, berarti dipakai dulu nih kalau misalnya profit shouldersnya memang sangat besar dibandingkan cost-nya, misalnya seperti itu. Nah, let's say kita punya tadi ya 3 atau C1-nya nilainya 3 yang mana itu berkontribusi terhadap profit untuk tiap-tiap shoulders toys yang kita buat gitu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya value C1 ini apakah kalau terjadi perubahan gitu ya tetap tetap menghasilkan value yang optimal gitu ya. Jadi misalnya di kasus yang pertama gitu ya, kalau kita masih pakai contoh yang sebelumnya Gyapeto, optimal solutionnya sebenarnya Z-nya akan equal ke 180, di mana kita membuat 20 shoulders dan 60 X2. Jadi kalau di gambar ini kita ada di posisi B gitu ya, di titik B. Nah, kita ada 3 constraint-nya, dan di titik masing-masing itu sebenarnya ada basis variabelnya. Basis variabelnya gitu ya, basis optimal variabel yaitu X1-nya equal to 20, X2-nya 60, dan kita akan punya S3 atau slack variabel yang merupakan bagian dari variabel untuk demand constraint gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kayak tadi, how will changes in problem di objective function coefficient akan mempengaruhi optimal solution gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita bikin nih misalnya slope-nya, isoprofil line-nya gitu yang ditandai dengan garis putus-putus ini sebenarnya kan equal to slope-nya minus 3/2 gitu ya. Jadi kita punya 3x1 plus 2x2 yang mana kalau akan equal to satu konstanta tertentu. Jadi pada saat kita memindahkan hal tersebut gitu ya, artinya nilai dari X2 itu akan sama dengan minus 3/2 X1 gitu, sehingga slope-nya akan menjadi seperti garis putus-putus gitu. Nah, tapi pada saat kita bandingkan dengan finishing constraint itu berarti yang garis di titik 50 dan 100 ini itu slope-nya adalah minus 2 gitu, sehingga kalau misalnya kita punya isoprofit line atau objective function line yang lebih negatif daripada finishing constraint atau lebih negatif daripada minus 2, optimal solutionnya akan berpindah dari poin B ke poin C gitu. Nah, saat ini kan minus 3/2 itu tidak lebih negatif dari minus 2. Tapi kalau misalnya lebih negatif dari minus 2, berarti nanti garisnya kan akan menjadi lebih tajam gitu ya, sehingga akan berubah. Nah, di sisi lain, misalnya isoprofit line-nya itu less negatif gitu ya. Jadi tidak lebih negatif daripada Carpentry constraint yang mana nilainya itu equal to minus 1 gitu ya. X1 plus X2 kurang dari sama dengan 80 tadi. Berarti optimal poinnya akan switch dari poin B ke poin A gitu ya. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa slope dari isoprofit lainnya itu harus antara minus 2 dan minus 1. Oke, jadi dari sini sebenarnya kita bisa lihat bahwa kalau misalnya terjadi perubahan koefisien terhadap objective value, selama isoprofit lainnya itu masih memenuhi
antara slope dari finishing constraint pertama dan Carpentry constraint yaitu constraint kedua, maka apa namanya current basisnya gitu resultnya akan tetap optimal gitu ya. Sehingga kalau misalnya nih C1 tadi kan yaitu $3 per solder itu adalah kontribusi terhadap profitnya gitu. Nah, gimana sih sebenarnya caranya kita menghitung seberapa banyak value C1 kalau misalnya diubah-ubah tetap akan menghasilkan optimal solution yang sama gitu ya, X1 yang X2 yang sama. Jadi saat ini kan sebenarnya kan C1 3 gitu ya, equal to $3. Kemudian kita ubah dulu nih untuk mencari tahu isoprofit lainnya atau objektif lainnya, berarti diubah X3 X1 plus 2 X2 harus sama dengan konstanta gitu ya, yaitu objektif value-nya sendiri. Nah, kita arrange dulu dengan cara merubah mencari value X2-nya gitu kan. Untuk cari titik-titik itu kan kalian harus cari itu ya. Nah, tadi kita kan apa namanya sehingga sebenarnya X2 itu value-nya akan equal to minus C1. Jadi yang tadi 3, tapi kan kita cari value C1 per 2 karena tadi value dari X2-nya adalah 2. Apa namanya plus setengah konstanta. Nah, tadi kita tahu bahwa di constraint pertama slope-nya itu adalah minus 2 dan di constraint kedua slope-nya itu adalah minus 1 gitu ya. Cara mencarinya dengan apa namanya cara yang sama gitu ya, by arranging dengan rearranging sehingga kita bisa dapatkan bahwa kalau misalnya pengen menghasilkan optimal solution yang sama, maka perubahan objektif koefisien untuk X1 yaitu nilai C1-nya harus antara 2 dan 4 gitu ya. Nah, meskipun demikian pastinya profitnya akan tetap berubah, tapi optimal solution-nya atau X1 X2-nya akan tetap gitu. Nah, itu akan juga bisa dilakukan untuk menghitung berapa banyak sih sebenarnya perubahan C2-nya dengan cara yang sama gitu. Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan solver di Excel gitu ya, setelah kita setelah kita bikin contohnya gitu di Excel, kemudian kita bisa memilih satu report yaitu berupa sensitivity analysis yang akan menghasilkan luaran seperti ini gitu ya, sehingga akan ada sensitivity range untuk constraint quantity value-nya. Seberapa banyak sih perubahan penambahan atau pengurangan yang bisa kita apa namanya hitung gitu ya. Misalnya ini kasus untuk yang koefisien poterinya gitu ya. Oh, ternyata bisa dinaikkan sampai 40 gitu kan atau bisa diturunkan gitu. Oke. Nah, yang kedua, perubahan juga bisa dilakukan untuk melakukan sensitivitas analisis bisa dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap constraint quantity values atau right hand side atau nilai dari right hand side atau sebelah kanan. Yang sebenarnya kalau misalnya kita kembalikan ke notasinya berarti dia value B1, B2, B3 seterusnya sesuai dengan jumlah constraint yang ada. Nah, perubahan di right hand side juga akan memberikan pengaruh secara langsung ke basis optimal solution-nya dan kalau basis optimal solution-nya berubah, maka objective function-nya juga akan berubah gitu ya. Basic idea-nya adalah changes in any constraint basically akan mengganti optimal solution yang tadi. Meskipun kita tetap bisa mencari seberapa banyak sih sebenarnya perubahan supaya optimal solution-nya tidak berubah. Nah, ini kalau di objective function tadi kaitannya adalah untuk mencari profit gitu ya. Oke, misalnya kenaikan profit sebesar $1 itu apa namanya menambahkan objective value-nya gitu totalnya meskipun decision variabelnya atau jumlah yang diproduksi akan tetap sama gitu. Nah, kalau changes in constraint quantity values itu digunakan tujuannya adalah apa? Kalau misalnya contohnya quantity atau kapasitas produksi ditingkatkan, apa namanya seberapa banyak itu akan berpengaruh ke objective value-nya dan decision variabelnya.
Misalnya perusahaan tidak mau mengganti keputusan akan solusinya, maka seberapa besar sebenarnya perubahan constraint quantity values-nya itu harus dinaikkan atau diturunkan gitu ya. Misalnya contohnya apa jumlah jam labornya, apakah kalau misalnya dinaikkan, seberapa banyak dinaikkan supaya perusahaan tidak perlu mengganti solusinya, kayak gitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama, misalnya ini saya masih pakai yang pottery example, biar gambarannya gampang gitu ya. Jadi kita tahu ada A, ada B, ada C, gitu ya, yang tidak diarsir, daerah yang tidak diarsir. Kita tahu gitu di awal decision variabelnya adalah 24 untuk X1 dan 8 untuk X2 dengan objektif fungsi sebanyak 1360. Nah, katakanlah bahwa ada increasing labor quantity constraint-nya yang let's say awalnya adalah X1 plus 2X2 equal to 40, sekarang dinaikkan nih. Jadi X1 plus 2X2 menjadi 60 misalnya. Jadi labornya yang sebelumnya cuma tersedia 40 jam, sekarang jadi 60 jam. Maka secara otomatis garis constraint yang pertama itu akan berubah gitu ya. Dari yang awalnya slope-nya itu setengah, sekarang slope-nya dari yang awalnya ini slope-nya masih sama-sama setengah ya. Dari yang awalnya di bawah gitu ya menjadi di atas. Jadi titik A aksen di sini gitu ya. Jadi X2-nya 30 dan X1-nya 60 gitu. Dari yang awalnya 20 40. Nah, apabila ternyata terjadi perubahan, maka visible region-nya, daerah yang layak, solusi yang layak itu akan bertambah sebanyak daerah yang diarsir. Nah, dengan demikian maka perubahan pada constraint quantity value-nya di labor constraint itu akan mengubah 3 titik optimal dari yang awalnya A dan B dan C menjadi A aksen, B aksen, dan C. Gitu. Sehingga pada saat kita menggunakan kembali iso profit line atau objective line dan dicek kembali mana yang paling optimal, maka kita dapatkan bahwa titik B aksen ini akan memberikan solusi yang baru dengan X1 12, X2 24 dan nilai Z sebesar 1860. Begitu juga kalau di sini kita pengen tahu seberapa banyak range-nya, sensitivity range-nya kalau kita pengen merubah labor constraint-nya. Gitu ya. Tadi misalnya di contoh ini labor constraint yang kita ubah adalah menjadi sebesar X1 plus 2X2 equal to 60. Nah, seberapa banyak perubahan yang harus dilakukan supaya value-nya itu tetap optimal misalnya ya. Jadi kita coba determining sensitivity range untuk labor quantity-nya. Berapa sih nilai yang bisa kita tingkatkan dengan harapan bahwa optimal solution-nya nanti akan tetap sama gitu ya. Jadi apakah kita misalnya kita naikkan seberapa banyak, misalnya kita turunkannya seberapa banyak gitu. Nah, kita juga bisa melakukan sensitivity range untuk constraint yang lain. Misalnya contohnya ini adalah constraint kalau jumlah clay-nya itu berubah. Misalnya katakanlah dari titik 4x1 plus 3x2 sama dengan 120, berubah menjadi 4x1 plus 3x2 menjadi 160. Maka akan ada tambahan daerah yang diarsir, yaitu daerah solusi yang layak, sehingga ternyata pada saat hitung gitu ya posisi dari objective function serta posisi dari optimal solution-nya akan berubah. Begitu juga kalau terjadi perubahan. Oh, misalnya nih katakanlah tadi ketersediaan jamnya itu berubah dari 40 gitu ya menjadi clay-nya berubah dari 120 menjadi hanya tersedia 60. Nah, maka kita bisa lihat di sini bahwa banyak sekali gitu ya daerah layak yang menjadi tidak layak sehingga objektif value-nya akan berubah dari titik B menjadi titik A. Nah, seperti halnya di koefisien objektif, kita sebenarnya juga bisa mencoba mencari
seberapa banyak sih range sensitivitas untuk mendapatkan hasil optimal yang sama gitu ya. Jadi kalau tadi objective value caranya adalah dengan mencari tahu slope-nya. Nah, bagaimana kalau perubahannya terjadi di right hand side atau constraint quality value-nya? Basic idea-nya adalah kalau sensitivity range untuk right hand side value itu pengen tahu perubahan quantity dari kapasitas tanpa mengganti solution variable mix-nya termasuk select variabelnya. Jadi kalau misalnya tidak ada select variabel nggak masalah. Kalau misalnya ternyata setelah kita dapatkan hasil optimal ada select variabel, kita juga harus memastikan bahwa select variabelnya tetap sama. Oke, nah kita akan menggunakan lagi case Gyapeto untuk mencari cara mencari tahu range-nya seberapa banyak sih sebenarnya perubahannya, gitu ya. Misalnya di Gyapeto case, kita kan ada finishing hour, carpentry, sama demand. Misalnya katakanlah kita cek dulu perubahannya yang kita mau ganti adalah finishing hour-nya. Awalnya let's say kita punya B1 yaitu number of available finishing hour. Jumlah jamnya berapa sih sebenarnya yang tersedia. Nah, berdasarkan nilai yang lama, optimal solusinya itu ada di poin B di mana merupakan titik perpotongan antara carpentry dan finishing gitu ya, binding gitu. Nah, misalnya nih katakanlah jumlah ketersediaan waktu untuk melakukan finishingnya berubah, sebenarnya berapa banyak sih gitu kan seberapa banyak perubahan yang bisa dijaga supaya optimal solusinya tetap ada dan intersect gitu. Misalnya contohnya kayak gini. Di kasus Gyapeto, kita lihat bahwa B1-nya itu kan 120 gitu ya. Awalnya misalnya kita A, B, sama C gitu. Kemudian kita akan punya isoprofit line yang sebelumnya sudah ada. Gitu. Nah, finishing constraint yang asli gitu kan, yaitu totalnya yang available adalah hanya 100 jam ini gitu. Itu untuk yang finishing constraint. Kita ignore dulu yang carpentry constraint ya. Jadi kita fokus di finishing constraint-nya dulu. Nah, kemudian misalnya nih katakanlah perusahaan ingin mencari tahu gitu kan berapa banyak sebenarnya yang harus yang bisa diganti gitu kan, berapa pengurangan kalau harus dikurangi seberapa banyak pengurangan, kalau harus dinaikkan seberapa besar kenaikannya seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini misalnya, kita bisa lihat di sini misalnya finishing constraint-nya itu kita naikkan gitu ya sebesar lebih dari 120, yang mana itu berarti sesuai dengan finishing line yang garis dot di sini, maka nilai X1-nya akan melebihi 40. Padahal sebenarnya tadi kan demand-nya maksimal adalah 40 gitu. Pun misalnya ternyata kita mengganti finishing constraint-nya menjadi 80 gitu ya, maka kita tidak akan bisa kalau kurang dari gitu ya, maka kita tidak akan bisa dapat nilai X1 gitu karena X1-nya menjadi kurang dari 0 gitu. Padahal harus ada lebih dari 0. Sehingga sebenarnya hanya berdasarkan hal tersebut kita bisa lihat bahwa perubahan B1 kurang dari 20 dan lebih besar dari 20 dari nilai yang sebelumnya itu tidak diizinkan, sehingga range perubahan untuk constraint right hand side constraint finishing ini harus antara 80 dan 120 gitu ya. Nah, dalam hubungannya dengan perubahan constraint quantity values atau right hand side, sebenarnya kita juga bisa melakukan interpretasi lain berupa shadow price gitu. Jadi di kasus
Gepetto tadi ya. Jadi apa sih shadow price? Shadow price itu sebenarnya kita pengen tahu nih sebenarnya untuk constraint tertentu dari sebuah linear programming berapa sih optimal objective value-nya yang bisa diimprove gitu ya. Jadi kalau misalnya maksimasi bisa dinaikkan, kalau minimasi bisa diminimalkan. Kalau right hand side dari constraint tersebut dinaikkan sebesar 1 poin gitu. Nah, tapi definisinya ini cuma bisa dipakai kalau right hand side, perubahan right hand side-nya itu apa namanya melebihi atau kurang dari current basis optimum. Jadi misalnya kita untuk finishing constraint katakanlah ada perubahan sebesar D gitu ya, finishing hour. Kita punya basisnya 100. Dengan asumsi bahwa current basis remain optimal. Dan dengan demikian, maka optimal solusinya itu akan menjadi 20 plus D untuk X1 karena kita finishing constraint ya, gitu. Itu untuk X1 dan value dari X2-nya akan menjadi 60 minus D. Tadi kan value-nya berapa sih? Ya. Kemudian dengan demikian, kalau kita masukkan ke persamaan objective function, kita akan dapat 180 plus D. Gitu. Sehingga selama current basisnya optimal, perubahan 1 unit di finishing hour akan membantu atau menambahkan optimal value dari objective function sebesar $1 gitu ya. Apa namanya sesuai dengan perubahannya. Misalnya D-nya 2, ya berarti value-nya dari optimal solution adalah 2 juga gitu. Jadi kalau kita misalnya kita cukup substitusi saja nilai X1 dan X2 ke dalam objective function dan kita lihat di sini bahwa perubahan 100 plus D di finishing hour gitu ya, di right hand side finishing hour itu akan merubah value objective function dengan penambahan sebesar yang sama yaitu D gitu. Sehingga nantinya kalau misalnya kita pakai solver kita juga sebenarnya bisa melakukan pengecekan sebenarnya perubahan right hand side-nya itu yang diizinkan sebesar apa gitu ya di sini. Gitu. Nah, selain sensitivity analysis yang bisa dilakukan baik di objective function, koefisien maupun right hand side, ada topik lain gitu ya, other form of sensitivity analysis, yaitu termasuk kalau misalnya nih ada perubahan individual constraint parameter. Tadi kan yang kita perhatikan adalah capacity-nya atau B-nya. Nah, bagaimana kalau yang berubah adalah A-nya gitu, A1, X1, A2, X2 dan seterusnya. Kemudian kalau ada perubahan new constraint, apa yang akan terjadi pada decision variabelnya serta objective value-nya, atau ada new variable gitu ya. Gitu. Nah, kalau terjadi perubahan terhadap constraint parameter seperti kasus yang ini, misalnya X1 koefisien in labor constraint itu berubah. Tadi awalnya kayaknya misalnya 3X1 plus 2X2 gitu ya, ternyata sekarang berubah menjadi ternyata kalau bikin X1 apa namanya jadi berubah misalnya jadi 1,33 gitu kan. Nah, ternyata dengan perubahan X1 ini gitu solusinya juga terjadi berubah karena titik optimalnya gitu menjadi A dan C saja dan titik B menjadi invisible gitu ya. Sehingga kita kemudian akan membandingkan titik A dan titik B apa namanya untuk mencari optimal solution. Nah, untuk perubahan constraint parameter ini memang kita harus lakukan secara langsung gitu ya untuk mengetahui perubahannya. Nah, perubahan constraint parameter ini terjadi kalau let's say katakanlah oh ada kenaikan efektivitas atau efisiensi gitu ya sehingga untuk membuat produk yang sama sekarang waktunya lebih singkat. Contohnya seperti itu. Nah, ada juga kalau misalnya other form of sensitivity analysis dengan menambahkan constraint yang baru gitu. Misalnya di pottery-nya tadi ya, kita tambahkan constraint packaging. Nah,
Berarti kalau seperti itu, apa namanya, kita harus misalnya di graphical solution, kita harus menambahkan satu garis lagi untuk cari tahu mana titik yang optimal, gitu kan. Jumlah constraint-nya bertambah, tapi decision variabelnya tetap, sehingga kita tidak perlu memakai simplex. Nah, kita juga bisa tetap menggunakan solver sehingga nanti tahu jumlahnya gitu ya. Misalnya contohnya di sini ternyata ada perubahan production karena adanya perubahan jam atau perubahan proses produksinya. Nah, yang terakhir adalah sensitivity analysis dengan menambahkan variabel yang baru. Nah, perbedaannya kalau ada variabel baru di sini, berarti let's say ada produk baru, kita tambahkan, misalnya perusahaan memutuskan buat produk baru, atau misalnya ada cost tambahan, seperti itu ya, kalau kasus minimasi, misalnya bikin lengkap sehingga objective function-nya berubah, kemudian constraint-nya juga berubah, meskipun kapasitasnya atau right hand-nya tetap, gitu. Nah, kalau seperti ini, solving models basically apa namanya tidak akan berpengaruh pada optimal solution. Modelnya kadang-kadang tidak sensitif pada perubahan. Nah, tapi kita juga harus menghitung ulang jadinya kalau ada penambahan variabel apa sih sebenarnya yang harus dilakukan. Nah, kalau misalnya sebelumnya dua variabel kita cukup menggunakan graphical solution, maka kalau misalnya ada penambahan new variabel, kita harus kemudian menggunakan simplex gitu ya. Jadi misalnya contohnya seperti ini. Katakanlah ada dua airplane part, number 1, number 2, kemudian ada 3 stage gitu ya untuk dibuat stamping, drilling, finishing. Sehingga kita kan bikin decision variable misalnya X1, kemudian X2, kemudian sudah ada objective function sama constraint-nya. Itu X1 dan lain sebagainya. Sehingga kalau misalnya di graphical solution ya kita cukup bikin gitu kan, digrafiskan gitu. Nah, pada saat yang sama kita juga bisa melakukan perhitungan sisa atau slack variabel dari ketersediaan waktu gitu. Nah, slack variabel ketiga berarti didapat dari constraint yang ketiga ini ya karena S3 gitu kan. Nah, kita juga kemudian bisa menghitung seberapa banyak sih sebenarnya range gitu ya, apa namanya, perubahan koefisien untuk C1 di sini gitu. Misalnya antara 485 sampai 1151. Itu kalau misalnya ada pertanyaan terkait berapa banyak sensitivity range untuk objektif koefisien sehingga tetap didapatkan solusi yang optimal gitu ya. Nah, saya rasa apa ya, perhitungan ini kalau manual bikin kita bingung dan sebenarnya salah satu cara kan kalian juga pasti sering kali, "Bu, kenapa sih kita harus susah-susah ngitung?" gitu ya, karena sekarang kan ada solver misalnya katakanlah ada simplex kalkulator sehingga kita bisa menggunakan itu. Oke, nggak masalah gitu ya, apa namanya, as long as kalian mengerti konsepnya. Nah, pada saat yang bersamaan penggunaan solver ini sebenarnya di Excel ini sebenarnya sangat membantu sekali karena dengan mengklik sensitivity analysis gitu kan, setiap kali kalian menggunakan solver kemudian ingin report sensitivity analysis, semua data apa namanya, seberapa banyak objective value yang bisa berubah, range-nya, serta seberapa banyak namanya apa, right hand side yang bisa berubah itu tetap bisa ter-record dengan baik kalau kita menggunakan solver. Begitu juga kalau misalnya kalian tertarik dengan beberapa software optimasi seperti Lindo, Lingo, Simplex, IMPL, mereka juga akan memberikan hasil yang sama selama kita codingnya benar, di mana segala report terkait dengan jumlah slack atau ketidak resource yang tidak digunakan, serta seberapa banyak perubahan baik itu untuk objective function koefisien maupun right hand side, itu juga apa namanya, ter-record dengan baik. Sehingga sebenarnya tujuan saya menjelaskan ini hanyalah untuk menambah pengetahuan, gitu. Nah, dengan cara yang sama, sebenarnya dengan konsep yang sama, kita juga bisa melakukan sensitivity analysis kalau di simplex table, gitu ya. Nah, apa namanya, tujuannya sekali lagi sama gitu ya, pengennya cari tahu, apa namanya,
seberapa banyak sih perubahan gitu ya range-nya supaya same decision variable-nya tetap basic gitu kan. Nah yang ini saya rasa apa namanya, bisa kalian baca-baca kalau misalnya tertarik gitu ya, tapi kalau misalnya merasa bahwa, nanti akan saya share materinya, kalau misalnya merasa bahwa ini tuh complicated juga bisa di-skip, nggak ada masalah karena, ini adalah materi tambahan di luar dari, yang sudah saya ajarkan gitu ya. Eee, Gitu aja, sekian, apa namanya, materi, optimasi terkait dengan sensitivity analysis. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga, apa namanya, bisa memberikan banyak manfaat gitu ya, kuliahnya. Apa namanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.